Okasa me bante tero tetuk Dhammakatang katetung. Saya mohon izin kepada para mahatera untuk membabarkan dhamma. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ithang dukkang arya saccang. Ithang dukkha samudhayo arya saccang. Ithang dukkha nirodho arya saccang. Ithang dukkha nirodha gamini patipadha arya saccanti me bhikkhave. Pubbhe ananusutesu dhammesu cakung udapadi nyanang udapadi panya udapadi wicca udapadi aloko udapadi ti. Sangha yang sangat saya hormati, juga para tamu kita, para biku yang datang dari Kamboja, dari Thailand, dan dari Sri Lanka. Bersama kita juga Bapak Dirjen Bimas Buddha pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada malam hari ini sangat banyak saudara-saudara kami lintas agama, bukan teman, tetapi saudara-saudara kita. Kalau Ketua Umum Sangga Nayaka Bante Supapanyo Mahatera menyampaikan bahwa malam hari ini dihadiri oleh, dalam tanda petik, 2 menteri agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin masih bersama kita. Saya sangat ingin menyapa semua yang hadir, tetapi sangat banyak. Dari Kamboja juga hadir Secretary of State, Ministry Religion and Cult, Mr. Sai Amnan. Tetapi izinkan saya untuk menyapa
sejauh yang saya mampu untuk menyebutkan, dengan permohonan maaf kalau ada saudara kami, saudara kita yang terlewatkan, yang hampir selalu hadir pada saat kita memperingati khotbah pertama Guru Agung Buddha Gotama yang sering disebut dengan pemutaran roda Dhamma, Dhammacakkappawatana, yang sering dan selalu hadir. Ibu Elga Sarapung, Profesor Safaatun, tadi telah mendahului Profesor Mahasin. Sahabat kami juga Profesor Ibnu Maryanto, Dr. Rukmono, dan masih banyak lagi. Tidak ketinggalan Bapak Taslim Sahlan, Sekjen Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, yang pernah memberikan gelar pada saya Al-Mukarram. Beliau lenggah di sana. Segenap umat Buddha yang datang dari berbagai penjuru. Saya mendapatkan penjelasan dari Ketua Panitia Bante Guttadhammo Mahathera, peserta pembacaan kitab suci tahun ini yang paling banyak. (2.000). Dan sekretariat sudah mencatat umat yang hadir pada perayaan Asada ini lebih dari 10.000. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi saya pikir jauh lebih banyak dari itu. Karena pembacaan kitab suci dan perayaan atau peringatan Asada ini juga ditayangkan secara live streaming. Sehingga mungkin sangat banyak umat Buddha di Indonesia, bahkan di luar negeri, yang mengikuti acara kita di Candi Borobudur ini. Tadi para ibu mungkin bertanya-tanya, pada waktu Ketua Umum Sangha menyerahkan bersama Ketua Panitia souvenir, saya berusaha untuk menjelaskan kepada Pak Menteri, kepada Pak Lukman, agak panjang. Saudara mungkin berpikir, souvenir apa itu? Sangat besar, berat lagi. Souvenir itu adalah replika dari relief terakhir dari Lalita Wistara yang dipahatkan di Candi Agung Borobudur. Dhammacakka, khotbah pertama itu menjadi relief terakhir dari kisah Lalita Wistara yang dipahatkan di Candi Borobudur. Relief terakhir itu pada saat Guru Agung kita memberikan khotbah pertama kepada 5 biku, yaitu yang Arya Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Saya minta kepada Pak Nyoman dan putrinya Desi, mungkin lenggah di sini. Saya minta untuk membuat replika yang sedetail mungkin
persis seperti relief yang ada di Borobudur. Dan itu ukuran yang terkecil. Kalau menjadi lebih kecil lagi, tidak indah. Itu adalah souvenir yang sangat berharga bagi kami. Bukan nilainya, tetapi maknanya untuk para tamu-tamu kehormatan kita malam hari ini. Mungkin dalam hati segenap umat Buddha, kami juga ingin Bante membawa pulang replika khotbah pertama yang diambil persis dari Candi Borobudur. Dengan membawa pulang, kami akan diingatkan pesan Bante Supapanyu supaya nilai-nilai Dhamma, ajaran Dhamma itu juga dibawa pulang, tidak berhenti di halaman Candi Borobudur ini. Semoga pada tahun yang akan datang saudara hadir kembali. Panitia sudah mampu mereproduksi replika khotbah pertama dari relief Candi Borobudur. Tetapi malam hari ini hanya untuk tamu-tamu kehormatan kita. Ibu, bapak, dan saudara, sekarang tiba waktunya saya menguraikan Dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan serius. 2 malam berturut-turut para peserta pelafalan kitab suci Tipitaka Indonesia, Tipitaka Canting, mendapatkan uraian Dhamma dari para pakar, Bante Dr. Santacito Tera dan Bante Mahadamadiro Mahatera, dengan sangat baik. Dengan kalimat yang lain, selama 2 malam saudara menjadi kenyang dengan Dhamma Ahara, santapan Dhamma. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin menguraikan Dhamma dengan kalimat-kalimat sederhana, dengan contoh-contoh sederhana. Pada waktu Guru Agung dilahirkan sebagai anak raja dengan nama Siddhartha, Bapak Menteri Agama menjelaskan dengan sangat baik. Siddhartha menikah dengan Yasodhara, 2 kerajaan besar. Seandainya Siddhartha tidak meninggalkan istana, Siddhartha akan menjadi raja dari 2 kerajaan. Saya belum pernah mendengar kesimpulan seperti itu. Saya mendengar itu justru dari Bapak Menteri Agama. Tentu beliau tidak sekadar membaca, beliau membaca dan mengambil kesimpulan. Pada waktu Guru Agung kita masih sangat bayi, baru beberapa hari beliau dilahirkan.
Kebiasaan di India pada waktu itu, apalagi anak raja. Sang Raja Suddhodana mengundang para peramal yang sangat terkenal. Di dalam kitab disebutkan 108 peramal. 100 peramal tidak bisa meramalkan anak istimewa ini, bayi yang luar biasa ini. 7 peramal yang sudah lanjut usia menyatakan, bayi ini ada 2 kemungkinan. Kalau tidak menjadi Raja Cakrawarti, dia akan menjadi Dharma Raja, raja spiritual. Kemudian 7 peramal itu mengatakan, kalau kelak bayi ini melihat penderitaan, ia akan meninggalkan istana dan menjadi Dharma Raja. Tetapi kalau bayi ini tidak melihat penderitaan, dia akan menjadi raja besar, Raja Cakrawarti. Peramal kondanya yang paling muda, rupanya kondanya amat cerdik. Saya berpikir kondanya memikirkan sesuatu. Apakah mungkin seseorang itu dalam hidupnya tidak melihat penderitaan? Apakah mungkin? Apakah mungkin itu? Tidak mungkin. Siapapun dia pasti suatu saat akan melihat penderitaan. Karena itu bayi ini pasti menjadi Dharma Raja, bukan Raja Cakrawarti. Karena tidak mungkin orang tidak melihat penderitaan, tidak mungkin. Maka kondanya mengangkat tangannya meskipun dia peramal yang paling muda. Baginda Tuanku Raja Suddhodana, anak ini pasti menjadi Dharma Raja, raja spiritual. Cerdik juga peramal kondanya ini. Kondanya itulah yang kemudian setelah meramalkan itu 35 tahun kemudian, pada waktu Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan menjadi Sama Sambuddha, 35 tahun setelah dilahirkan, para peramal yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua itu sudah meninggal semua. Sekarang kondanya usianya cukup tua, mungkin bisa 70 atau 80. Dia mencari anak-anak dari para peramal yang lain. Dan dia menemukan 4, 5 bersama dia. Itulah yang menjadi murid Guru Agung Buddha Gotama yang pertama. Dan kondanya mencapai kesucian pertama. Anya kondanya. Kondanya yang pertama mengerti. Ibu, bapak dan saudara, Siddhartha meninggalkan istana. Tidak salah kalau Pak Menteri Agama mengatakan minggat, karena tidak pamit. Kalau pamit, bagaimana mungkin mendapatkan izin? Ada pertanyaan. Apakah itu bukan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya? Iya, karena pada waktu itu Siddhartha belum mencapai kesucian, belum mencapai kesempurnaan. Bisa saja salah, tetapi Siddhartha meninggalkan istana bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Ya, beliau mencapai pencerahan sempurna sendiri. Tetapi
Apa yang beliau capai itu beliau ajarkan kepada banyak orang selama 45 tahun. Tidak sampai setengah abad. 45 tahun guru agung kita mengajar. Tetapi 45 tahun itu memberikan manfaat kepada banyak orang. Sampai hari ini lebih dari 2.600 tahun. 6 tahun Siddhartha struggling, berjuang untuk mencari jawaban. Mengapa harus ada penderitaan di antara umat manusia? Karena Siddhartha melihat penderitaan-penderitaan di luar istana yang tidak pernah beliau lihat di dalam istana. Termasuk orang tua, orang sakit, dan orang mati. Dan beliau diberitahu bahwa beliau juga akan mengalami seperti itu. 6 tahun struggling, Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Mengerti dengan terang, dengan jelas, inilah sebab penderitaan. Dan inilah cara untuk mengatasi penderitaan. Ya, beliau juga ingin bebas dari penderitaan. Tetapi apa yang beliau capai bukan untuk beliau sendiri. Beliau berikan kepada semua orang. Termasuk kepada Rahula putranya, termasuk kepada Yasodhara mantan istrinya. Kepada keluarganya, kepada ayahnya Suddhodana. Dan kepada semua orang. Tetapi Bante, apakah sebab penderitaan itu? Sebab penderitaan adalah tanha, keinginan yang menjadi nafsu. Dalam teks Dhammacakka disebutkan, ada 3 macam keinginan: kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Tetapi izinkan saya menguraikan dengan cara yang sederhana. Cara rakyat. Bukan bahasan scholar. Keinginan jahat jelas sebab penderitaan. Karena keinginan jahat itu merugikan orang lain, menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana Bante kalau keinginan baik? Hati-hati ibu bapak dan saudara. Keinginan baik kalau menjadi nafsu, maka keinginan itu bisa disusupi keserakahan, kebencian, keakuan. Keinginan baik yang menjadi nafsu, loba, keserakahan, dwesa, kebencian, moha, keakuan akan menyelinap di situ. Sehingga keinginan yang baik itu juga sumber penderitaan. Kalau menjadi nafsu. Lalu bagaimana Bante baiknya? Keinginan yang baik sekalipun harus terukur. Kalau keinginan tidak terukur, menjadi nafsu. Masuk keserakahan, muncul kebencian. Dan kalau berhasil, muncul keakuan. Harus terukur. Keinginan baik
harus terukur. Ingat ini. Ada seorang ibu, seorang istri, suami juga bisa. Melihat suami tetangganya pulang membawa, baru tadi sore saya mendengar Innova Scenic. Kalau Alphard terlalu mahal. Sang ibu kemudian memohon kepada suaminya, "Pak, kapan kita punya Innova Scenic?" Apakah itu kejahatan, saudara? Tidak. Kalau kita punya Innova Scenic, Pak, kalau liburan anak-anak bisa pergi, tidak usah sewa mobil. Kalau kemana-mana musim hujan akan nyaman. Apakah itu kejahatan? Tidak. Tetapi apakah suaminya mampu? Gaji suaminya hanya 5 juta sebulan. Satu istri dengan 2 anak. Kalau 5 juta sebulan, tiap bulan dia harus kredit 3 juta. Bisakah dia hidup dengan 2 juta untuk satu istri dan 2 anak? Keinginan sang istri tidak terukur. Tidak sesuai dengan ukuran suaminya. Tetapi suaminya saking sayang kepada istrinya, kelewat batas. Tidak terukur juga. Sang suami korupsi. Dia berpikir, 20 tahun aku bekerja tidak pernah korupsi. Kalau hanya 1 kali ini kan boleh. Tetapi sial. Akhirnya suaminya terkena perkara. Dan masuk penjara. Hancurlah keluarga itu. Anak-anaknya malu. Sulit melanjutkan sekolah. Demikian juga untuk hidup sehari-hari. Kebaikan itu tidak sesuai dengan ukuran dirinya. Di penjara istrinya menengok. Suaminya mengatakan, mulane bu, mulane dulu rak wis tak kandani. Ini hampir semua dari Jawa Tengah kebanyakan ya. Nanti saya terjemahkan. Dulu kan saya sudah bilang, Bu, kalau kepengen mobil ya boleh, kalau kepengen mobil ya ento, neng mobil angka loro wae, mobil angka 2 saja. Nggih Pak, mobil second nggih Pak. Bukan Ibu. Mobil angka 2 itu mobil-mobilan. Ibu, bapak dan saudara, ingat keinginan yang baik jangan menjadi nafsu. Kalau keinginan itu terukur, dia menjadi dhamma canda. Keinginan yang sesuai dengan kewajaran. Dhamma itu kewajaran. Dhamma canda, keinginan yang sesuai dengan kewajaran. Tidak membuat penderitaan. Ibu, bapak dan saudara, kalau nafsu keinginan dipuaskan, tidak pernah puas. Dia akan menuntut yang lain. Kalau tidak tercapai, terkabul, dia juga akan menuntut yang lain.
timbul kebencian, kemarahan. Di dalam Dhammapada disebutkan, nak kahapana wasena titik kamesu wijjati. Andai kata nak kahapana wasena, atau dengan kalimat yang lain, tidak ada hujan emas titik kamesu wijjati yang bisa memuaskan nafsu. Apa sada duka kama iti winyaya pandito, dan seterusnya. Ada 2 bait. Saya ambil untuk singkatnya yang pertama saja. Orang bijaksana melihat, pandito adalah orang bijaksana, bahwa kenikmatan nafsu sebentar, kemudian memberikan penderitaan yang sangat panjang. Tetapi ada seseorang yang mengatakan pada saya, Bante, hujan emas itu mboten wonten. Hujan emas itu tidak ada, Bante. Ya memang tidak ada. Itu kan perumpamaan guru agung kita. Sekalipun hujan emas, tidak ada hujan emas yang bisa memuaskan hawa nafsu. Bante, ingkang wonten menika mboten udan emas. Ingkang wonten menika polo pendem, pamedaling bumi. Nanti saya jelaskan, nanti saya terjemahkan semua. Hujan emas itu tidak ada, Bante. Yang menggoda hawa nafsu tidak ada. Yang menggoda hawa nafsu itu polo pendem, pamedaling bumi. Hasilnya bumi. Itu yang menggoda hawa nafsu. Hujan emas tidak mungkin ada, Bante. Pandai juga orang ini. Oh nggih, saya ngatakan gitu. Polo pendem niku rak bangsane kentang, lajeng telo pendem, sanes Bante. Menapa? Polo pendem pamedaling bumi menika jenean emas, nikel, lengo, swasa, itu pamedaling bumi. Berbahaya itu bagi hawa nafsu. Saya terjemahkan. Bante, hujan emas tidak ada, Bante. Yang mengganggu hawa nafsu itu hasilnya bumi. Saya menjawab, hasilnya bumi itu kan kentang, ketela. Bukan, Bante. Hasilnya bumi itu emas, nikel, tembaga, minyak. Oh ya. Itu sumber penderitaan, keserakahan yang ditunggangi juga oleh kebencian yang luar biasa. Ibu, bapak dan saudara, pandai juga umat-umat ini. Lebih pandai dari para biku. Udan emas mboten wonten, Bante. Polo pendem ingkang mbebayani. Hujan emas tidak ada. Hasilnya bumi yang sangat berbahaya. Ibu, bapak dan saudara. Itulah keserakahan, itulah kebencian. Kalau keserakahan tidak bisa kesampaian, kebencian muncul. Semua yang menghalangi saya harus menyingkir. Karena keinginan saya harus tercapai. Dan kalau sudah tercapai, keakuannya akan naik.
loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, keakuan. Hati-hati Ibu Bapak dan Saudara. Serakah, benci dan keakuan itu menyelinap di mana-mana. Di rumah tangga, di kantor, juga di tempat-tempat ibadah, di wihara-wihara itu keserakahan, kebencian, keakuan itu merajalela. Tidak takut. Serakah, benci, keakuan itu tidak takut dengan jimat-jimat, tidak takut. Asap dupa tidak takut. Dibacai parita tidak takut Ibu Bapak dan Saudara. Ada orang yang ingin mendapatkan jimat supaya keserakahannya bisa menurun. Karena dia mendapatkan banyak macam masalah dari keserakahan itu. Dia mencari jimat untuk menurunkan keserakahan. Dia mencari dan mendapatkan banyak sekali dan terus mencari. Saya berpikir keserakahan sudah menyelinap dalam pencarian jimat. Jimat yang dicari untuk menurunkan keserakahan justru membuat keserakahan yang baru. Serakah jimat. Jimat, lafal segala macam. Minta tolong pada orang yang dianggap orang pandai. Masuk ke wihara, tidur di wihara berhari-hari. Serakah, benci dan keakuan tidak lenyap. Bersembunyi di dalam diri kita. Tetapi Bante, bagaimana lenyapnya? Lenyapnya adalah punyai kesadaran, awareness, sati. Bukan hanya melihat nafas kita dan langkah kaki kita. Sati, awareness, untuk melihat perasaan dan pikiran kita sendiri. Kalau keserakahan, kebencian itu mulai muncul di dalam ini. Kalahnya keserakahan, kebencian, keakuan itu hanya dengan sati sampajanya, kesadaran dan wawasan yang jernih. Yang lain tidak mempan. Ya, Bante, kita baca parita untuk mengingatkan kita mempunyai kesadaran dan wawasan yang jernih. Paritanya itu sendiri tidak bisa menghancurkan keserakahan, kebencian dan keakuan. Saya mendengar tadi Pak Menteri menggunakan kalimat yang tajam sekali. Nirwana bukan gratis. Bukan artinya nirwana itu dijual, bukan. Nirwana itu harus diperjuangkan. Anda, kita, saya harus berlatih untuk membebaskan. Nirwana itu kebebasan. Bukan tempat, bukan surga yang lain. Membebaskan diri kita dari keserakahan, kebencian, dan keakuan. Kalau Anda tidak mempunyai sati, awareness, kesadaran penuh. Karena kalau ada kesadaran penuh, wawasan yang jernih akan muncul. Kalau kesadaran itu absen, apapun yang saudara dengar, saudara baca, seperti masuk di dalam lemari. Tetapi, kalau kesadaran itu muncul, awareness itu muncul, maka sampajanya, wawasan yang jernih itu muncul. Kalau tidak mempunyai kesadaran, ya awalnya rame ing gawe, sepi ing pamrih. Tetapi begitu berhasil, lupa. Karena tidak punya kesadaran. Lama-lama menjadi rame ing gawe, rame ing pamrih. Karena tidak ada kesadaran.
Keserakahan itu menyelinap, menguasai kita. Menjadi racun yang menguasai cara berpikir kita. Timbullah kebencian kalau keinginan itu tidak tercapai. Dan kalau keinginan itu tercapai, timbullah pamrih yang lain. Kesombongan, keakuan, dan lain-lain. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, kuncinya adalah kesadaran. Latihlah kesadaran dalam keseharian. Tidak hanya selama 2 hari di Borobudur. Karena dengan kesadaran maka sampajanya, wawasan yang bening itu akan muncul. Dan kalau saudara mempunyai kesadaran, mempunyai wawasan yang bening, keinginan saudara akan terukur. Tidak mungkin akan terpeleset masuk pada keserakahan atau kebencian. Itulah dhamma canda, keinginan yang wajar, keinginan yang terukur, bukan nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan itulah sebab penderitaan. Rasanya ini bukan nasihat untuk umat Buddha saja. Ini nasihat untuk semua yang mau mendengar dan mau belajar. Bahwa nafsu keinginan itu sebab penderitaan. Sekarang bagian yang terakhir. Tetapi ada penderitaan jenis lain. Yang diuraikan di depan penderitaan yang saudara buat. Nafsu keinginan yang tidak sesuai dengan ukuran. Penderitaan jenis yang kedua ini adalah sulit, amat sulit menerima perubahan. Mengerti perubahan mudah, saudara. Apa tuh di alam semesta ini yang tidak berubah? Yang fisik, yang materi, yang pemikiran, perasaan, semua berubah. Apakah sulit untuk mengerti, memahami itu? Tidak. Tetapi sulit untuk menerima kalau terjadi perubahan. Pada saat masih menjadi pangeran, pangeran melihat umur tua, renta, sakit. Di India banyak sakit kusta pada waktu itu. Bagian tubuhnya tidak ada. Kemudian kematian. Siddhartha melihat itu sebagai penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh semua orang. Tetapi setelah mencapai pencerahan, Siddhartha mengerti bukan umur tua, bukan sakit, bukan kematian itu penderitaan, bukan. Tetapi tidak bisa menerima proses ketuaan, tidak bisa menerima sakit, tidak bisa menerima kematian. Itulah penderitaan. Siapa yang tidak menjadi tua, ibu-ibu? Saya harus menyebutkan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Tetapi apakah Anda bisa menerima ketuaan? Bante, kalau udah tua itu keriput-keriput begini loh Bante. Enggak cakep, enggak cantik lagi. Tetapi kan ini keriput-keriput wisdom. Keriput-keriput kearifan. Keriput-keriput kebijaksanaan. Terima. Bante kalau sakit ya terima. Kemudian diobati. Supaya bisa berfungsi lagi fisik ini. Tetapi tentu akan sakit lagi. Bagaimana kalau kita menolak sakit, Bante? Tidak mungkin. Kalau saya sudah sakit, kalau ia sudah sakit, ia menolak sakit, lebih celaka.
dia tidak sadar dan dia tidak mau berobat. Karena sesungguhnya dia sakit, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia sakit. Apakah itu tidak berbahaya? Akhirnya kematian akan datang. Orang baik sekalipun, orang soleh sekalipun, termasuk guru agung kita yang telah mencapai pencerahan sempurna, mengalami kematian. Hanya kematian beliau kematian yang sempurna, parinibbana. Belum pernah ada orang yang tidak mati. Orang baik sekalipun akan menjumpai kematian. Sudahkah saudara siap? Sudahkah saudara siap menerima kematian? Saya pernah menguraikan ini di Jepara. Mungkin waktu ibunya Bante Piadiro 1000 hari atau 1 tahun. Saya bertanya, sudahkah Anda siap untuk kematian? Ada seorang pandita Magabudi yang duduk di depan. Menjawab dengan lantang, siap Bante. Besoknya sebelum saya meninggalkan tempat itu jam 5 pagi, pendeta itu meninggal dunia. Mungkin pada saat-saat dia akan meninggal dunia, dia ingat ceramah semalam. Saya siap meninggal dunia. Saya cerita kisah ini di Purworejo, tempat lahirnya Pak Lukman, di depan umat Buddha. Saya cerita kisah di Jepara ini. Lalu saya tanya, saudara siap kematian? Tidak ada yang menjawab. Karena khawatir kalau menjawab jam 5 pagi akan meninggal dunia. Ibu, bapak, dan saudara, kita siap setiap saat untuk menerima kematian. Ibu, bapak, dan saudara, menjadi tua adalah kewajaran, dialami semua orang. Apanya yang aneh? Terkena sakit dialami semua orang, termasuk guru agung kita. Demikian juga kematian. Kalau Anda melatih diri selalu mengingatkan itu, abinha pacawekana. Guru agung kita mengatakan, renungkan berulang-ulang abinha pacawekana. Jara damomi, jarang anatito, biading damomi, biadangan anatito, maranang damomi, maranang anatito. Maka saudara akan melihat ketuaan, sakit dan kematian itu proses yang wajar. Tidak harus menjadi penderitaan. Apakah belajar agama Buddha bisa menghentikan perubahan, Bante? Tidak bisa. Bisa menghentikan ketuaan, sakit, kematian? Tidak bisa. Tetapi ajaran guru agung kita bisa menghentikan penderitaan. Kalau Anda bisa menerima perubahan, Anda tidak menderita. Mental Anda tidak menderita. Guru agung kita menyelesaikan penderitaan mental, bukan penderitaan fisik ini. Kalau Anda ingin tidak menderita fisik ini, bukan kepada Sang Buddha, kepada Dokter Rukmono itu. Kepada dokter Saklium, tadi saya melihat Saklium. Dia yang menyembuhkan penyakit fisik. Guru agung kita memberikan cara untuk menyelesaikan penyakit mental. Kalau saudara sudah
berusaha, berlatih dengan pikiran yang jernih, mengurangi nafsu keinginan yang tidak perlu, timbullah kesadaran, timbullah wawasan yang jernih, maka umur tua, sakit dan kematian hanyalah proses yang alami, tidak harus menjadi penderitaan. Kalau Anda jatuh, mungkin nanti di tempat bebatuan itu, ya kita semua pernah jatuh, saya pernah jatuh, kemudian lecet, berdarah. Bante, kalau orang sudah mempunyai kesadaran kuat, wawasannya jernih, siap menerima penderitaan, siap menerima perubahan, karena penderitaan itu hanyalah perubahan. Kalau jatuh, Bante, lecet, perih, apa ya sakit? Saya menjawab dengan bahasa anak muda, ya iyalah. Sakit, perih, tetapi tidak harus menjadi penderitaan. Kalau saudara tidak menjaga mental saudara, mengapa saya jatuh, mengapa sampai perih begini, sampai babak begini, Anda menderita mental Anda. Jatuh ya sudah, perih ya sudah, diobati, selesai. Karena jatuh itu mesti ada kalanya, bisa terjadi lecet dan perih, ya diobati, selesai. Tidak harus menjadi penderitaan. Pain dalam bahasa Inggris, but not suffering. Nah, ini bahasa Indonesianya agak sulit ini. Iyalah sakit, tetapi tidak menderita. Ibu, bapak dan saudara, jangan punya keinginan jahat. Punyailah keinginan yang baik sesuai dengan ukuran. Kembangkan kesadaran. Bermeditasilah supaya kesadaran Anda meningkat. Karena kesadaran itu adalah kendaraan yang membawa sampajanya, wawasan yang jernih. Sehingga keinginan Anda tidak berkembang biak menjadi nafsu keinginan. Dan siap menerima perubahan. Itulah jalan untuk menyelesaikan segala macam penderitaan. Inilah duka, idang dukang Arya Sajang, idang duka samudayo Arya Sajang. Guru Agung kita mengatakan inilah sebab penderitaan, sudah aku ketahui. Engkau tidak bisa bersembunyi lagi. Sebab penderitaan adalah nafsu keinginan yang bersumber dari keserakahan, kebencian, dan keakuan. Idang duka nirodang Arya Sajang. Inilah lenyapnya penderitaan. Ida duka idang dukang niroda gamini patipada Arya Sajang. Inilah jalan untuk menyelesaikan sebab penderitaan sehingga penderitaan itu akan lenyap. Jangan punya keinginan jahat, punyalah keinginan baik yang terukur. Bermeditasilah supaya kesadaran dan wawasan yang jernih itu muncul hingga Anda siap menerima perubahan. Selamat merayakan Asalha. Mari kita maju melatih diri untuk membebaskan kita dan menolong yang lain bebas dari penderitaan. Terima kasih.